أحبابنا في حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام إن شاء الله نحن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يعلم الفتح والحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك العلم اليقين وشرف الحلم والحب والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن عمل لا تغنى ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ارزقنا فهم النبي وحب الرسول وحب الملائكة المقربين بجد السر والرسول. الحمد لله رب العالمين. اللهم اعلم ونفعنا بطاعتك وذكر التذكير والإفادة والاستغفار. بسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وآمين أصحابه وببركاته علمه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر عند بيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر فاحتملوه حتى جاءوا به فألقوه على ظهره فتولاه منهم جبريل. في رواية أرج سقف بيت فنزل جبريل فشق من صغرة نهره إلى أسفل بطنه. ثم قال جبريل لميكائيل ائتني بقسط من ماء زمزم. Allahu a'lam bishawab. Ini kita sekarang membahas tentang perkara Isra wal Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Ini mungkin perdananya ini ya, tafakur nih untuk tabarruk kitab Dardir dalam rangka tabarruknya juga kepada bulan Rajab. Kalau di Lebak memang ini udah berjalan 2 atau 3 kali. Biasa kita di Lebak ya, itu biasa waktu dulu itu ngaji dari pinggirnya. Makanya sekarang kita ya mencoba masuk kepada lebih dalam kepada cerita kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW lebih dalam. Jadi kita lihat kisahnya itu dari penjelasan daripada pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Ahmad Darbir. Dan alhamdulillah hadis bin Ni'mah majlis tafakkur sudah semua majlis yang saya asuh, alhamdulillah sudah ada sanad ya, sudah ada sanad bersambung kepada musannif mu'allif ya, Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Jadi kita itulah salah satu keuntungan kita mengaji ya
ya kepada guru yang memiliki persambungan sanad kepada para ulama-ulama yang saleh, yang sanad mereka bersambung sampai Rasulullah SAW. Jadi kita ngaji juga berkahnya lebih besar, lebih banyak, ya hujan berkahnya lebih banyak. Nah, kita di sini akan mulai kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dimulai bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hujri, ya, tatkala Nabi Muhammad SAW fil hujri indal baiti muqtaji'an, ya, indal baiti. Nah, ini nanti indal baiti, al bait di sini nanti ada beberapa penjelasan, ya, ada 3 penjelasan riwayat mengenai lafaz al baiti di sini. Apakah ini maksud al bait itu rumah? Apakah ini maksud al bait itu baitullah? Nanti insyaallah kita akan jelaskan di sini. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hujri. Fil hujri ini bukan hujrah. Bukan hujrah, bukan kamar, bukan kamar yang ini ya, yang apa? Yang kita orang tinggal itu, bilik kamar itu, rumah kita itu, bukan itu. Di sini fil hujri, ya. Di sini sebetulnya Hijr Ismail. Ya, nanti dijelaskan di sini. Qauluhu bainama, ya. Aqulu bainama zarfu zamanin, ya. Bainama itu zarf zaman. Ya, kalau ilmu nahwunya. Tudafu ila jumalil ismiyati wal fi'liyah, didapatkan dia kepada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Wa asluha, ya, baina. Jadi asalnya itu, ya, baina. Wa tawalladatil alifu min isba'il fathah thumma zidatil mim. Jadi asal kata bainama, ya, itu baina. Kemudian lahir alif, ya, huruf alif dari karena penuhnya huruf fathah pada lafaz baina. Sehingga apa? Sehingga baina jadi dibaca panjang, baina gitu. Habis, ya, lahir alif dari karena sebab, ya, penuhnya, ya, baris fathah pada kata baina, itu mazidatil mim, ditambahin huruf mim. Gitu. Ini kalau kita baca kitabnya begini, apa? Lafaz ininya, lafaz ceritanya. Waqad la tuzadu, ya. Wa yuqalu baina. Dan sungguh kalau dia nggak ditambahkan dengan mim, jadi lafaznya baina. Gitu. Summa, ya, domanat makna syart, ya, kemudian, ya, ini kata bainama mengandung makna syarat, ya, makna syarat. Falidza kanat la budda laha min jawabin, ya, oleh karena itu setiap syarat, ya, setiap syarat maka membutuhkan jawab syarat, ya. Wa jawabuha la budda ayyakuna maqrunan bi iz, dan jawab syaratnya itu mesti adanya, ya, makrunan, ya, berbarengan dengan iz. Singkat katanya di sini, ini lagi ngomongin bahwa Nabi ini, ya, lagi tiba-tiba, gitu. Tiba-tiba nggak disangka-sangka, gitu, lagi tiduran, ya, lagi tiduran fil hujri, ya, fil hujri indal bait. Maksud hujri di sini, ya, adalah Hijr Ismail. Nah, kita lihat di sini penjelasan wa qawlu fil hujri, fil hijri, fil hijri wa sukunil jim, fil hijri wa qawlu fil hijri bi kasril ha, ya, dengan sukun jim, ya, dengan mensukunkan jim, li annahu hijr, ya, li annahu ujira alaihi bijidarin qasir, ya,
Jadi ini Nabi Muhammad SAW bukan Nabi berada di kamar, tetapi berada di satu tempat yang mana ya tempat tersebut dibatasi dengan apa? Dengan tembok pendek. Nah, tembok pendek ini endal bait di sisi, kalau enda itu di sisi, endal bait di sisi bait. Bait di sini maksudnya apa? Baitullah. Nah, yang kita tahu bahwa Hijr Ismail itu tepat ya berada di sisi Baitullah Ka'bah. Ya. Sehingga di sini kejadian Nabi itu saat diparanin oleh malaikat, Nabi lagi berbaring di sisi Baitullah, tepatnya di Hijr Ismail. Di sini dikatakan bijidarin qasirin ya. Makanun ma'ruf mulasiqun lil bait. Oh ya. Jadi dia merupakan tempat yang memang dikenal mulasiqun lil bait. Ya. Mulasiqun itu sebetulnya nempel. Nempel itu enggak ya bisa kita maknai enggak jauh ya dari Baitullah Ka'bah letaknya. Nah, kenapa di sini pakai kata-kata mulasiq ya? Enggak jauh sekali itu jadi dekat sekali dengan Baitullah Ka'bah. Jarak antara Hijr Ismail dengan Baitullah Ka'bah itu jaraknya fihi sittatu azra. Jaraknya cuma 6 zira. 6 zira ini satu zira ini satu zira ya. Dari ujung jari tengah ini sampai kemarin satu zira. 6 kali ini udah Baitullah Ka'bah. Kemudian Hijr Ismail. Saking dekatnya pakai kata-kata mulasiqun bil bait gitu. Makanya di sini kata-katanya juga fil hijri indal bait. Ya, fil hijri indal baiti. Ya, min aslil baiti syarif dari ya dari pangkal ya, dari ujung berarti dari ujung ya Baitullah Ka'bah yang mulia. Wa qila kulluhum minal bait. Tuh, ada juga yang mengatakan kulluhum minal bait. Semuanya itu area yang namanya area Hijr Ismail, area makam Ibrahim ya. Semuanya itu termasuk Baitullah. Baitullah. Yang di sini yang dimaksud Baitullah di sini adalah area Baitullah Ka'bah. Jadi yang dimaksud area Baitullah Ka'bah itu menurut satu pendapat bukan cuman Ka'bahnya itu yang bentuknya kubus, bukan. Bukan cuma itu doang, tetapi yang termasuk Baitullah Ka'bah itu adalah termasuk Hijr Ismailnya, termasuk makam Ibrahimnya, semuanya itu termasuk kategori Baitullah Ka'bah. Jadi singkat kata bahwa ketika Nabi sedang berbaring, ya, tatkala Nabi sedang berbaring, ya, di Hijr Ismail di sisi Baitullah Ka'bah. Baina rajulain, di antara dua laki-laki. Nabi lagi berbaring di antara dua laki-laki. Siapa dua laki-laki ini? Di sini dikatakan dua laki-laki di sini adalah Ammu Hamzah, pamannya Hamzah. Satu lagi ya. Satu lagi wabnu ammihi Ja'far ibn Abi Thalib. Satu lagi anak pamannya, itu sepupunya Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jadi lagi berbaring tiba-tiba apa? Iz atahu Jibril wa Mikail. Nah, iz di sini ya, makanya di sini kan tadi tuh ya, iz di sini punya mana apa? Punya mana dadak, ngedadak tiba-tiba. Gitu. Di sini kalau kita lihat nih redaksinya ini di sini. Ya kan? Faliza kanat la budda laha min jawabin. Kita kembali ke awal. Faliza kanat la budda laha min jawabin wa jawabuha la budda ayyakuna makrunan bi iz. Au iza ya au idzan ya au idzan al faja'aitaini. Jadi dalam kondisi itu Nabi betul-betul terkejut kedatangan siapa? Kedatangan dua malaikat, Jibril wa Mikail. Kedatangan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wa ma'ahu malakun akhar, dan bersamanya
Bersama malaikat Jibril dan malaikat Mikail ada siapa? Ada malaikat lain. Nah, malaikat lain di sini menurut satu pendapat ada yang mengatakan malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu malaikat yang bertugas apa? Niup sangkaka. Ini kaul yang muktamad. Kaul yang muktamad. Kaul yang muktamad itu berarti kaul yang dipegangi oleh para ulama bahwasanya yang menyertai Jibril dan Mikail ketika itu adalah Israfil. Tapi menurut pendapat lain boleh jadi ini bukan Israfil tapi malaikat lain. Gitu. Tapi nggak disebutkan di sini siapa namanya. Kemudian di sini dikatakan fahtamiluhu. Fahtamaluhu. Ya. Ihtamala yahtamil fahtamaluhu. Kemudian mereka membawa Nabi Muhammad SAW hatta ja'u bihi zamzama hingga mereka datang bersama Nabi, ya, datang dengan Nabi Muhammad SAW zamzama akan sumur Zamzam. Ya, jadi, ya, ini 3 malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala maranin Nabi saat Nabi berbaring, ya. Berbaring di sini berbaring di mana? Bukan berbaring tidur. Ya, di sini ada penjelasan. Berbaring di sini bainan naumi wal yaqzah, antara tidur dan jaga. Jadi bahasa kita ngerep-rep. Ya lagi ini dah. Bahasa matan lagi ngerep-rep. Ngerip-rip, gitu lagi ngerip-rip. Ya lagi ngerip-rip. Tiba-tiba datang itu, ya. Tiba-tiba datang 2 malaikat. Kaget ya. Terkejut. Nah, jadi mereka itu 3 malaikat itu membawa Nabi ke sumur air Zamzam. Nah, Zamzam di sini, ya, ini menurut ceritanya yang masyhur, ya, bahwa Zamzam ini, ya, asalnya itu adalah dari tepukan sayap malaikat Jibril. Tatkala Siti Hajar, ya, alaihissalam, istri daripada Nabi Ibrahim, ditinggal oleh Nabi Ibrahim di tanah tandus yang dulu tuh disebutnya bukan Mekah tapi Bakkah. Nama awalnya itu Bakkah. Di tanah tandus nggak ada orang, nggak ada tanaman, nggak ada sumber air. Saat itu, ya, yang diandalkan Hajar, istri daripada Ibrahim, itu cuman apa? Cuman Allah sandarannya. Karena nggak ada siapa-siapa ketika itu. Nah, namanya orang ditinggal di tempat sepi, tanahnya tandus, nggak ada apa sumber air, nggak ada tanaman pisang buat hidup. Ini anak Ismail bersama ini juga, ya, ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim, nangis nggak karuan karena lapar. Saking kalang kabutnya Siti Hajar, takut anaknya mati kelaparan. Akhirnya ini Siti Hajar, ya, kemudian mencoba untuk mencari bantuan. Ya. Dia mencari bantuan, dia coba, ya, untuk naik ke satu bukit namanya Bukit Sofa. Gitu. Dia lihat apa ada orang yang lewat gitu. Kalau ada orang yang lewat, apa kira-kira bawa air. Pas naik ke Bukit Sofa nggak ada siapa-siapa yang dia lihat. Pas begitu lagi, ya Pak, pas nggak ada orang yang dia lihat, dia turun lagi dari Bukit Sofa. Terus dia naik lagi ke bukit satunya. Ke bukit yang berlawanan dari Bukit Sofa, namanya Bukit Marwah. Gitu. Di Bukit Marwah nggak ada lagi, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Turun lagi dia, naik lagi ke Bukit Sofa sampai 7 kali balik. Nah, makanya kita kalau ibadah haji atau ibadah umroh, kalau kita sa'i itu adalah napak tilas, ya, perjuangan daripada Siti Hajar waktu mencari air. Gitu.
Yang mana di situ menggambarkan satu bentuk kepasrahan yang tinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi kalau orang misalnya melaksanakan ibadah haji atau umroh, jangan cuma ngikutin pemandu doang, nggak tahu maksudnya. Gitu, ya tibang capek doang, udah kagak ngerti maksudnya apa. Kan mestinya itu ibadah kan kita maknai gitu kan. Kemudian kita camkan oh begini ya dulu ya Siti Hajar ya. Capek berarti ya? Iya capek. Capek begitu. Kemudian pas kita ngerasain capeknya, apa juga yang mesti kita rasain? Oh, dulu ini tanah tandus nih, nggak ada orang. Gitu, nggak ada orang, nggak ada sumber air. Wah, berarti dulu kayak kalang kabutnya Siti Hajar kayak apa ya? Tapi karena kepasrahan dia tinggi, akhirnya Allah turunin juga pertolongan. Tuh, dari situ tuh kemudian kalau orang umroh atau haji kemudian memaknai sampai di situ tuh, Masya Allah, tuh nilai ibadahnya jadi berlipat-lipat tuh di sisi Allah. Ya, makanya kadang kita kalau sholat tibang nongging doang, gitu kan? Ibadah haji tibang ngikutin pemandu doang. Ditanya Pak hajinya haji apa Pak? Haji pikiran apa haji ifrat haji tamattu Pak? Tahu udah saya makan ngikutin pemandu baik. Ya pemandunya salah dia salah. Itulah makanya pentingnya kita belajar gitu, pentingnya ngaji. Jadi ada kelebihannya di sisi Allah. Jadi tatkala ini ceritanya ya, udah haus yang nggak keruanan ya, Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, nggak ada juga orang yang lewat. Akhirnya Jibril turun atas perintah Allah, lalu nepukin sayapnya ke bumi hingga keluarlah air Zam-Zam. Itu Zam-Zam juga bukan asal kata nama, bukan asal nama itu. Itu Zam-Zam lantaran itu air keluarnya nyembulnya kagak berhenti-berhenti. Dibendung betul sama Siti Hajar masih juga. Tuh. Oh, itu kalau andai kata dibendung, andai kata nggak dibendung tuh nggak diusahakan dibendung sama Siti Hajar, itu bisa membanjiri tuh, bisa membanjiri tanah tandus itu. Makanya sampai itu Siti Hajar lagi bendung itu, sambil bendung dia ngomong zam 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 ya mubarak zam zam. Zam zam itu artinya kumpul, kumpul sini, kumpul, jangan nyebar kemana-mana, kumpul sini satu titik aja, kumpul. Kumpul, wahai air yang diberkahi, kumpul. Akhirnya kumpul itu. Nurut tuh air. Tuh ya. Makanya air ini nih, jujur yang kata kemarin ya kita ajarin tuh, ya kan? Kita kasih tahu, air itu diajak ngomong tuh. Ya ma'u zam-zama yukri ukisah. Jadi ngerti tuh. Ngerti. Ya lo kan gak ngerti. Dan ini kan air saudaraan nih Mar Zam-Zam. Gak percaya, tanyain aja dia. Saudaraan. Iya. Cuman air Zam-Zam datangnya dari langit, dari sorga. Ini mah air gunung, ini mah air sini ini mah. Itu. Itulah tuh ceritanya dia. Masya Allah perjuangannya ini. Qauluhu fastalqauhu. Ya. Jadi pas dibawa ke sumur air Zam-Zam, dibaringkanlah itu Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail, ala zohrihi, ya, pada punggungnya dibaringkan. Dibaringkan di sini berarti Nabi dibaringkan telentang, bukan miring lantaran pengen dibedah, pengen dibelek. Kalau miring gimana beleknya kan gitu kan? Iya, bukan muktajian ini tapi telentang. Ya. Fatawallahu ay tawalla amrahu minhum ay min bainihim. Ya. Waliza lam yakul minhuma Jibril tuh. Fatawallahu kemudian ya, fatawallahu ay tawalla amrahu minhum. Nabi kemudian memasrahkan perkara dirinya kepada itu semua malaikat yang datang kepadanya.
Ayamim bainihim, jelasnya Nabi memasrahkan dirinya di hadapan para malaikat itu. Waliza, dan oleh karena itu lam yakul minhum Jibril. Kalau ada yang pegang kitab ini tuh bisa ngikutin. Lam yakul minhum Jibril. Makanya ini naskahnya ini nyebutin, ya, naskahnya nyebutin fatawallahu minhum Jibril. Fatawallahu minhum Jibril. Jadi bukan dikatakan minhuma Jibril lantaran yang datang malaikatnya 3, bukan 2. Gitu. Di antara mereka yang 3 itu Jibril. Gitu maksudnya. Kalau minhuma itu kan nunjukin tasniyah. Tuh dalam ilmu nahwu begitu. Kalau hum itu kan jamak. Gitu. Berarti kalau jamak berarti 3. Karena nggak ada rumusnya. Kalau bahasa Arab itu jamak itu 2. Kalau bahasa Indonesia jamak 2. 2 bisa dibilang jamak. Itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab 2 bukan jamak. Tapi 2 itu tasniyah namanya. Makanya nyebutnya itu lam yakul minhuma Jibril. Ya. Jadi di sini Jibril katanya, ya kan, alladzi wa aminul wahyi. Ya. Jibril ini, ya, perlu diketahui dialah yang dipercaya oleh Allah untuk membawa wahyu ini. Fafihi isyaratun ila annahu alladhi yastaqillu bil wahyi hatta yamtali hadha sadr hatta yamtali hadha, ya, as-sadr syarif alladhi syaqahu Jibril ilman wa yuhitu bi ilmi al-awwalin wal akhirin. Jadi ini menjadi isyarat, ya, bahwa Jibril inilah yang membawa wahyu, kepada setiap para nabi, bukan cuma kepada Nabi Muhammad SAW. Lantaran memang Jibril ketika itu, ya kan, aminul wahyi, dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, akan wahyu untuk membawa wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi wahyu itu, ente perlu tahu, wahyu itu bukan cuma Quran tuh. Ya, bukan cuma Quran. Kalau yang bilang wahyu di Quran doang tuh salah. Contoh, ada hadis namanya hadis kursi atau hadis rabbani. Itu juga wahyu. Coba bilang bukan wahyu itu. Ini wahyu ya, bukan wahyu orang gitu ya. Bukan. Bukan wahyu goim kan. Ya. Jadi wahyu itu bukan cuman pengertiannya Quran doang. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW dirinya nih, dadanya dibelah sama Jibril, pengen diisiin sama ilmu nanti, ilmu apa, al-awwalin wal akhirin, itu hakikatnya wahyu itu. Nabi diisiin dadanya sama pengetahuan orang-orang yang hidup pertama kali sama yang terakhir hidup. Jadi itu kayak apa tuh pengetahuan Nabi? Ya, Masya Allah. Dadanya diisi ilmu tuh, dibelah sama Jibril. Wa qawluhu wa fi riwayatin, ya, dan dalam satu riwayat, ya, dikatakan furija saqfu baiti. Nah, ini riwayat lain yang menyebutkan bahwa furija saqfu baiti, kebelah, terbuka tuh apa? Atap rumahku. Jadi kalau di sini nih memang kesan yang ditimbulkan dari kalimat ini bahwa Nabi itu ketika kedatangan malaikat Jibril itu bukan lagi di Baitullah Ka'bah, tapi di dalam rumah. Rumah nih kayak rumah ini gitu. Nah, jadi ada perbedaan di sini, ada perbedaan riwayat. Satu pendapat, satu riwayat menyatakan Nabi waktu itu adanya di Baitullah Ka'bah, ya, di sisi Baitullah Ka'bah, di Hijr Ismail. Satu riwayat lagi mengatakan Nabi ada di rumah, di satu rumah, yang mana ketika di rumah itu Nabi sedang berada tiduran di situ, tiba-tiba Nabi melihat tuh itu atap rumah itu terbelah. Fanazala Jibril, kemudian turun Jibril. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ya. Wa fi riwayatin ukhra, ya, ghairu mutaqaddimah, furija bil bina'il maf'ul ay syaqqa, ya.
wa ya syaqqa wa fataha saqfu ya wa futiha saqfu baiti ay syaqqa wa futiha saqfu baiti wa fil ityani minas saqfi wa syaqqihi dunal ityani minal babi isyaratan ila kharqil adah. Tuh. Jadi ini ya kita bisa melihat dari redaksi bahwa datangnya Jibril itu diawali dengan terbelahnya atap rumah yang Nabi tinggalin, yang Nabi tidurin tuh. Ini menandakan bahwa ya di garis besarnya aja ya. Kalau ini mah kelamaan kalau ada. Bahwa ini menandakan kejadian Isra wal Mi'raj adalah kejadian khariqul adah. Apa itu khariqul adah? Khariqul adah itu kejadian yang bertentangan dengan nalar kebiasaan manusia. Ini kita pikir nih ya, ini kalau kejadian model begini nggak bakal deh kejadian ame orang biasa. Lantaran apa? Lantaran di sini ya terjadi nih, ya kan? Wafil ityan datangnya Jibril minasakfi dari atap. Wasyaki itu atap bukannya ya kalau kita megenteng mungkin dibuka-buka dulu, itu namanya bukan Jibril yang datang, itu maling. Ya. Tapi ini nggak perlu begitu, nggak perlu atapnya dibukain dulu, itu atap terbelah, atap rumah terbelah, Jibril turun. Nah Jibril turun bukan pakai tali, tapi Jibril turun ngambang, terbang. Nah kalau misalnya pakai tali kan bukan kejadian luar biasa, ya ente juga bisa ngapain nih maling rumah orang. Gitu. Nah Jibril ngapain gitu kan masuk rumah orang gitu kan, maling rumah orang ya. Ya, sama cewek aja nafsu, ya kan? Nah, Jibril kan namanya malaikat, bukan laki, bukan perempuan, ya kan? Sama harta nggak nafsu, apa yang mau dicari di rumah orang, gitu kan? Terbelah tuh, terbelah atap rumah, turun Jibril, ya, turunnya ngambang, tuh, ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ini turunnya ini bukan dari pintu, tapi turunnya model begitu menandakan ini kejadian-kejadian luar biasa, bertentangan dengan nalar manusia kebanyakan. Lantaran kalau manusia pasti turunnya bukan begitu, gitu. Nggak ada yang ini langsung begitu, ya, nggak ada. Kalau nggak patah kakinya, gitu. Ya paling pakai tali, pakai tambang, itu pun paling maling, gitu. Nah, di sini dikatakan ibtidaan, ya. Jadi ini sebagai permulaan kejadian yang luar biasa daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Wa inna ma sayakunu fi hadhil lailah, ya. Dan sesungguhnya apa yang akan terjadi di malam 27 Rajab ini yang diceritakan di dalam kisah ini, ya kan? Itu kullu khariqul ada, semuanya kejadian yang udah di luar nalar manusia. Kayak Nabi ntar ya didatengin buruk, ya. Awal kejadiannya sebetulnya awal sebabnya aja udah kagak biasa. Tuh Isra wal Mi'raj. Sebabnya aja udah kagak biasa. Nih, dalam satu riwayat sebabnya nih. Sebabnya nih Nabi di Isra dan di Mi'rajkan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa ini adalah satu momen di mana Allah pengen menghibur Nabi-Nya. Lantaran ya saat sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi, Nabi mengalami dua musibah. Ya, dua musibah besar. Ya, yang dianggap itu wah musibah bagi beliau itu. Musibah yang paling menohok. Apa musibah itu? Yang pertama, Nabi kehilangan paman yang dicintainya, yaitu Abu Thalib. Bulan lama meninggal, ya, lagi masih ingat-ingatnya, ya. Meninggal istri yang dicintainya, Khadijah bintu Khuwailid. Bintu Khuwailid itu apa? Khadijah bintu Khuwailid itu, aduh, istri yang paling ini dah, paling pengertian. Dari mulai Nabi itu, ya, bertahanus di Gua Hira sampai Nabi nyebarkan agamanya, ya kan, kemudian dicaci maki orang, terus disupport. Coba bini model apa kayak gitu ya? Coba kalau ini udah yang udah punya bini mah besok nyari Khadijah lagi dah.
Boleh ya. Biar ada yang dukung gitu. Ya kalau belum punya Khadijah ini mah, ya kan? Ya. Musdalifah. Iya sekarang kalau Khadijah Musdalifah ya. Ya Musdalifah ujung-ujung cerai. Karena sedihnya ditinggal dua orang yang sangat dicintai, dua orang yang sangat disayangi, aduh, itu pusingnya 7 keliling, aduh, sedihnya luar biasa. Nah ditambah di saat-saat itu wahyu nggak kunjung turun, ya. Nabi sedih luar biasa, ya. Nabi bukan sangka buruk sama Allah, tapi ini gimana, ini apa, ya salah saya, gitu. Kok Jibril nggak turun-turun, gitu. Nah ini perlu diketahui, Jibril itu turun juga kan nggak semata-mata turun punya mau, bukan. Dia kalau nggak atas izin Allah juga kagak mau turun, dan emang nggak berani turun. Jangan ente kira tuh malaikat kayak manusia yang asal baik itu kan, kalau bukan manusia makan kadang ya adabnya kagak ada. Kalau bukan ininya, kalau bukan wilayahnya main liwat baik, nggak permisi gitu sama orang. Ini enggak. Malaikat itu betul-betul makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling taat. Jadi Allah firmankan, wa ma minna illa maqamun ma'lum. Tatkala Nabi Muhammad itu sampai ke Sidratul Muntaha, lantas mau lanjut lagi lebih ke atas lagi, itu malaikat Jibril bilang sama Nabi, wa ma minna illa maqamun ma'lum, dan tiadalah kami, itu kata-kata Jibril tuh yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran ada itu. Wa ma minna illa maqamun ma'lum, dan tidaklah kami dari kalangan bangsa malaikat itu melainkan punya kedudukan yang udah diketahui, kedudukan khususnya masing-masing. Jadi sekalipun Jibril itu Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat, bosnya. Jibril nggak main turun aja, enggak. Jibril udah pakai permisi. Waktu Nabi diantarin Jibril tuh naik ke langit pertama, itu pakai ngetok pintu langit pertama dulu tuh. Ya. Assalamualaikum, gitu kan. Waalaikumsalam, gitu kan, ditanya, man anta, gitu kan. Siapa kamu? Ana Jibril. Wa man ma'ak, gitu. Siapa yang bersamamu? Ya. Jadi bilang, saya yang bersama saya ini Muhammad, Muhammad. Ditanya lagi, udahkah disuruh mengunjungi langit, gitu kan? Ya sudah. Ya, jadi kalau bilang mah kagak boleh naik, gitu. Mentang-mentang ini saja, mentang-mentang ini kan. Ini gua nih Jibril nih, lu bukain. Kalau enggak gua pecah lo. Ya, bukan. Gitu. Jadi ya dalam perkara ini juga ya kita bisa mengetahui bahwa ya kejadian Isra wal Mi'raj ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad SAW. Di saat Jibril nggak turun-turun, akhirnya Allah melihat tuh kesedihan Nabi, Masya Allah, udah semakin besar. Kesedihan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah sudah semakin besar. Akhirnya Jibril Allah suruh turun untuk kemudian mengabarkan berita gembira bahwa Nabi pengen diajak jalan-jalan ceritanya. Bukan cuma diajak jalan-jalan, sekaligus menerima tugas, menerima perintah. Perintah apa? Perintah sholat. Nah itu satu riwayat. Ini riwayat ini udah banyak dipegang oleh para ulama. Nah tapi ada riwayat lain yang menyatakan lebih. Satu ketika ini bumi sama langit berdebat panjang. Bumi sama langit debat. Kata langit kepada bumi, nih gua nih, ya. Di gua ini ada matahari, ada bulan, ada planet-planet, ada bintang-bintang, ya, ada surga. Oh cakep dah. Coba lu ada apa? Gitu. Ya bumi nggak mau kalah, emang lu doang yang punya hal-hal yang bagus. Ya. Di gua juga ada. Ya, di gua juga punya taman-taman, punya istana-istana indah. Di gua juga ada apa? Ada gunung-gunung, gitu kan? Ada sungai-sungai yang mengalir dengan indahnya. Langit bilang, oh iya, oke.
ente punya ya. Kali ini ada yang ente punya. Kata malaikat, pada saya ada Baitul Makmur. Pada saya ada Baitul Makmur yang tiap harinya itu dimasukin oleh 70.000 malaikat yang setelah masuk nggak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Yang mana tuh malaikat tawaf di situ setiap harinya. Bumi bilang, lu punya Baitul Makmur, gue punya Baitullah Ka'bah. Baru kata lu di apa? Baitul Makmur cuma ditawafin malaikat. Ya ilah, nih Baitullah Ka'bah dari mulai awal berdirinya bukan cuma malaikat, anbiya wal mursalin tawaf di sini. Tuh. Waduh. Kata bumi. Iya, kata bumi begitu tuh. Kagak mau ngalah ya. Masya Allah. Kata langit, ngocol bener ini bumi. Oke deh. Nih, kali ini nih lu bakal kalah. Ya. Kalau gua nih, ini tempat berakhirnya arwah para anbiya wal mursalin. Semua arwah para anbiya wal mursalin naiknya ke gua. Lu mana? Mana lu? Abis kan? Kata bumi, entar dulu. Emang semua anbiya wal mursalin udah balik ke sono. Cuma masih ada atuk yang tinggal di sini. Yang ini Habibullah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, dikata begitu, wah, kalah gua. Ya Nabi Muhammad ya, itu mah nabi-nabi yang lain minggir dah. Nah, di debat begitu mau bumi mati kutu. Gua punya apa lagi bilang? Ya kalau di Nabi Muhammadnya ada di situ, ya kalah dia. Akhirnya bapak langit mewek, sedih dia tuh, ngadu sama Allah. Ya Allah, ini saya kalah debat sama bumi, kasihanin apa? Ya, biar saya bisa ini lagi, biar saya bisa bangga lagi nih di depan bumi, gitu, di hadapan bumi saya bisa bangga lagi. Kasih kayak saya kesempatan itu buat dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, ya, singkat cerita, keinginan daripada langit diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada tanggal malam 27 Rajab Allah memutuskan memerintahkan Jibril untuk menjemput kekasihnya Muhammad SAW untuk dibawa ke langit, menerima perintah taurat. Begitu ceritanya. Gitu. Ini belum kita cerita Buraq nih. Ya. Cerita Buraq ada ini juga enak juga didengar tuh. Ya. Jadi singkat cerita aja nih ya, singkat cerita. Ya, sebetulnya banyak nih riwayat. Cuman ini sebetulnya kan kita ngaji seminggu sekali, nggak bakal keburu itu bakal. Singkat cerita, ya, ini ya karena riwayatnya berbeda, satu sisi ya, riwayatnya ada yang mengatakan Nabi itu tidur ya, tiduran bahasanya. Ya di Baitullah Ka'bah, ya di sisi Baitullah Ka'bah. Satu riwayat lagi menyatakan di satu rumah. Satu riwayat lagi ada yang mengatakan bahwa Nabi tidur di satu rumah milik Abu Thalib. Nah, rumah yang dimaksud tadi itu di dalam redaksi matan kitab ini itu adalah rumahnya Ummu Hani, sepupunya anak Abu Thalib. Sehingga kemudian kalau kita baca riwayat-riwayat ini, itu sebetulnya bisa dikompromikan. Bahwa pertama Nabi itu ya tidur di satu rumah. Namanya ini rumah Ummu Hani. Nah, Ummu Hani ini kan anak Abu Thalib. Namanya sama juga, jangan kata orang Arab. Kita juga orang Indonesia kalau punya rumah lebih atuk ya dikasih kita kan itu kan. Nah, Abu Thalib rumahnya ada lebih dulu atuk, dikasih anaknya Ummu Hani. Gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW waktu itu tidur di rumah Ummu Hani. Habis ya beberapa lama tidur, kemudian Nabi didatengin Jibril. Tidur di situ maksudnya bainan naum wal yaqzah. Didatengin Jibril alaihissalam untuk kemudian dibawalah tuh ya Nabi Muhammad kemana? Dibawa ke Baitullah ya, dibawa ke Baitullah, dibawa ke Masjidil Haram. Dibawa ke Masjidil Haram, ditinggal di situ. Ya, ditinggal sama Jibril ya. Pas ditinggal, Nabi bingung mau ngapain, udah aja tuh. Nabi akhirnya cari tempat ya. Akhirnya cari tempat, Nabi nemu tuh tempat di Hijr Ismail. Ternyata di situ ada dua orang yang dikenalnya, yaitu Hamzah pamannya dan Ja'far sepupunya. Nabi terlentang dah tuh tidur-tiduran di situ. Belum lama tidur-tiduran dijemput lagi sama
Jibril dijemput lagi, habis dijemput dibawalah tuh ke sumur air Zam-Zam. Sehingga riwayat-riwayat yang saling bertentangan ini ketemu satu sama lain. Gitu. Gitu ceritanya. Nah, fasyaqqa min sugrati nahri ila asfali batni. Kemudian Nabi dibelah dadanya dari apa nih sugrati nahri. Nih. Singkat cerita nih dari sini nih. Dari sini nih. Ah, ente punya sugrah ini nih di sini. Sugrah sampai apa nih? Ila asfali batni, sampai ke bawah perut. Maksudnya itu ila surati. Sampai ke pusat nih. Dibelah dadanya, dibelah. Sampai ke pusat tuh. Sampai ke pusat. Ada yang mengatakan sampai mendekati anah. Anah itu apa? Anah itu tempat tumbuh rambut kemaluan. Ya. Jadi hampir mencapai anah. Gitu. Kemudian summa qala Jibril li Mikail, kemudian berkata Jibril kepada Mikail, "Iktini bitastin min ma'i Zamzam." Datangkanlah kepadaku dengan satu wadah berisi air Zam-Zam. Dicucilah tuh kemudian ya. Dicuci tuh, dikeluarin hatinya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini bitastin min ma'i Zamzam. Jibril meminta kepada Mikail untuk didatangkan satu wadah. Wadah di sini apa? Bejana. Nah, di sini para ulama telah sepakat bahwa bejana yang didatangkan oleh Jibril itu bejana emas. Bejana emas, bukan warnanya emas tapi bejana emas. Itu. Kemudian mungkin kalau ada yang bertanya kenapa bejananya emas, gitu kan? Emangnya nggak dilarang, gitu kan? Oh, kemungkinan itu pada masa Nabi, ya kan? Pada masa Nabi di Isra dan Mi'raj kan, syariat larangan emas itu bulan dan ada. Sebetulnya ada tafsiran lengkapnya di sini. Ya. Cuman kalau kita baca itu memang kepanjangan, ya. Tapi penggunaan emas itu supaya apa? Munasabah, bisa sesuai. Ame apa? Ame kemuliaan hatinya Nabi. Ini yang mau dibelah ini bukan hati orang biasa. Yang mau dibelah ini hatinya orang paling mulia sejagat. Maka wadah bekas tempat nyuci hatinya mesti wadah yang paling istimewa. Ya ilokan ya kan, wadah dari seng gitu kan, atau wadah dari plastik gitu. Ya kali gitu kan. Kayak ini kayak baskom kita gitu. Ya. Yang bakal nyuci apa segala macam, bakal nyuci sayuran ya, atau bakal nampung santan gitu. Ya masa Nabi hatinya dicuci sama bejana model begitu, kemuliaannya mana? Enggak. Jadi bejananya mesti istimewa, bejana emas. Dan bejana emas itu didatangkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu juga penggunaan air Zam-Zam itu, ya kan? Jadi juga menyesuaikan dengan apa? Dengan hatinya Nabi, karena ini hatinya orang yang paling mulia sejagat yang mau dicuci, itu makanya air yang paling suci yang digunain, air yang paling mulia. Dan perlu diketahui air yang paling afdol nih, yang paling utama di alam jagat raya ini ada 4. Menurut urutan yang paling utama itu adalah air Zam-Zam. Yang kedua adalah air yang keluar dari sela-sela jarinya Nabi. Ya, ini sesuai urutan kemuliaan. Yang ketiga adalah air yang ada di telaganya Nabi, telaga Kausar. Baru yang ketiga itu air sungai Nil. Yang mana ini pernah dapat keterangan dari guru ini, air sungai Nil itu asalnya itu ya minal jannah, dari surga pula. Tapi ada juga keterangan yang lain mengatakan bahwa air sungai Nil itu asalnya itu dari Pongkos Sidratul Muntaha. Keluar tuh air, ya. Nah itu sungai Nil jadinya. Cuman jangan ente cari ini mana ini ya kan, ya hulunya gitu. Ya kayak dari ente nggak nemu lah orang Sidratul Muntaha sono, gitu kan. Tingkat ke-8, ya kan, lewatin Baitul Makmur tingkat ke-7 nggak bakal nemu aja. Ya kan? Nanti kalau udah mati gitu kan baru nemu. Ya. Itu juga kalau dibawa ke sono gitu kan. Ya, takutnya kalau dibawa ke neraka gimana, nggak bakal bisa lihat. Ya. Jadi seperti itu. Kaima athara qalbahu wa ashraha
ya, kaima athara qalbahu wa ashraha, ya, agar ya, dan qaulu kaima athara qalbahu isyaratan li hikmatil ghusli ay li ajli, ya, li ajli an athara qalbahu, ya, minar ra'unah al-basyariyah. Jadi supaya ya hatinya Nabi itu ya menjadi lebih suci. Jadi hatinya Nabi udah suci. Ya, hatinya Nabi itu udah suci. Dibikin supaya lebih suci lagi, makanya dicuci pakai air Zam-Zam. Tuh. Nah, untuk apa hikmah pencucian hatinya Nabi? Hikmahnya ini untuk supaya hati Nabi lebih suci lagi minar ra'unatil basyariyah, dari sifat kesembronoan manusianya. Nabi itu kan manusia sama kayak kita. Nah, Nabi itu karena manusia juga sama seperti kita. Nabi lahir dengan membawa fitrah yang sama kayak kita. Ntar ada keterangannya. Jangan ente kira bahwa Nabi itu, ya memang Nabi istimewa. Yang membedakan istimewanya, yang membedakan Nabi dengan kita, istimewanya Nabi dari kita, karena Nabi diberi wahyu. Jadi ada sisi-sisi kekhususan pada diri Nabi. Tapi, ya kan, di sisi lain Nabi juga manusia. Allah firmankan, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya." Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia biasa sama seperti kamu. Cuman mah saya dikasih wahyu, diberi wahyu sama Allah. Wahyu itu sifatnya suci dari yang maha suci, maka perlu manusia yang suci untuk menerimanya. Gitu. Nasabahnya begitu. Sehingga manusia yang paling suci nih, yang kudu menerima sesuatu yang paling suci, mesti disucikan hatinya sesuci-sucinya gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa tuh ya hatinya luas, lapang ya. Untuk bisa menerima apa? Untuk bisa menerima segala rahasia-rahasia ketuhanan. Gitu. Asrarul, di sini dikatakan al-asrarul qudsiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Makanya gitu ya. Nih, kita mau bilang ini. Bahwa Nabi itu pengetahuan Nabi dari yang sampai atas nih, dari yang sampai atas sampai Arash, sampai yang paling bawah, bumi ketujuh. Itu Nabi tahu semua apa isinya. Makanya nanti kejadian-kejadian yang akan datang nih seputar Isra wal Mi'raj, ketika Nabi misalnya ngeliat, oh itu ada orang yang ngumpulin kayu bakar. Bukan Nabi kagak tahu tuh dia lagi ngapain, bukan. Bukan Nabi nggak tahu itu tamsil apa, bukan. Nanti ada. Karena apa? Nih di sini udah kita tahu bahwa Nabi dadanya itu pengen diisi dengan al-asrarul qudsiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Segala macam rahasia-rahasia ketuhanan yang manusia lain nggak tahu, yang para nabi lain nggak tahu, Nabi tahu. Disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yusabbita ala ma sayaruddu alaihi minal ajaibil ghaibah wal ahwalid dunyawiyah litakuna ya nafsahu radiyatan mardiyah. Dan juga maksud daripada ya disucikannya hati Nabi sesuci-sucinya dengan benda-benda yang paling suci, ya, air Zam-Zam, bejana dari emas. Supaya apa? Supaya dengan begitu hatinya Nabi bisa teguh, bisa kuat ya atas apa yang nanti akan Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan daripada perkara-perkara ajaib yang apa? Yang gaibah, yang belum pernah dilihat. Makanya tuh di dalam Isra Mi'rajnya Nabi nanti apa salah satunya itu ngunjungin neraka. Tuh, coba itu. Ente coba dikasih kesempatan ngunjungin neraka ya, kalau kagak copot tuh jantung. baru belum masuk ini, baru ngeliat pintunya doang, baru ngeliat malaikatnya doang dah. Ya. Apa ente? Waduh. Ditanyain begitu aja baru dicopot jantung. Kayak apa seremnya itu malaikat Malik itu. Ya, ente perlu tahu tuh ya malaikat Zabaniyah tuh, malaikat Zabaniyah
Itu 19 malaikat. Ini malaikat Zabaniyah ini anak buahnya malaikat Malik. Ya. Jadi itu malaikat neraka itu diberikan mandat oleh Allah kepada malaikat Malik sebagai supervisornya, sebagai manajernya neraka itu. Anak buahnya 19 malaikat itu Zabaniyah namanya. Makanya rajin-rajin tuh baca Bismillahirrahmanirrahim. Dijadiin wirid. Itu Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Ente sering baca, maka itu jadi hijab buat ente nanti di hari kiamat dari comotan Zabaniyah. Nggak sembarangan nih malaikat. Tuh malaikat disifatkan dalam satu riwayat bibirnya sampai nyengser ke kaki-kaki. Coba itu. Ente aja kan dia aja langsung lari, bagaimana ngeliat penampakan malaikat model begitu? Coba, bukan tuh bibirnya sampai nyengser ke kaki-kaki. Gigi taringnya udah lebih gede daripada apa? Daripada itu tanduk banteng. Ya. Kemudian apa? Ini matanya itu berkilat-kilat seperti kilatan geledek. Kemudian itu suaranya seperti guntur yang menggelegar. Habib Rizik suaranya sebegitu gedenya gitu kan ya. Kalau lagi orasi, Masya Allah, ini mah lebih gede daripada itu. Nah, nggak perlu pakai sound itu. Sekali dia ngomong, denger itu satu alam. Ya kan? Nggak perlu teriak. Kalau dia lagi ngomong, itu keluar api sambil ngomong. Coba itu makhluk bagaimana itu coba kalau ada di depan kita. Dia belum langsung neraka itu mah. Ya. Baru aja dijogrokin sama tuh malaikat, ya elah, lemas kita, langsung lumer kita. Coba itu. Nabi itu makanya perlu dicuci hatinya supaya apa? Kuat hatinya. Lantaran sesuatu yang akan Nabi lihat itu perkara-perkara ajaib yang belum pernah orang lihat. Tuh, bayangin. Coba itu. Makanya Nabi sebutin tuh bukan cuman malaikatnya yang Nabi lihat, dalam-dalamannya. Makanya Nabi kasih tahu, ya kan? Setelah pulang Isra wal Mi'rajnya, ya kan? Dahulu tuh Nabi itu mengisahkan kisah perjalanannya itu kepada para sahabatnya, dikatakan, saya melihat penduduk neraka itu kebanyakan dari penghuninya adalah perempuan. Nah itu kan kalau Nabi bilang begitu kan pasti Nabi lihat ke dalam, loh kan dari luar gitu kan. Iya. Kalau dari luar bisa salah pandangannya, itu banyakkan perempuan apa banyak laki, bisa salah. Tapi Nabi betul-betul lihat ke dalam, dilihat isinya banyakkan perempuan. Tuh. Ternyata perempuan yang dimaksud tuh kata Nabi itu banyak perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang. Ada juga perempuan ya yang sering melawan sama lakinya. Perempuan nih, sampai perempuan nih dalam satu riwayat yang aneh baca di dalam kitab ya Duratun Nasim kalau nggak salah. Itu ada perempuan yang Nabi lihat dalam perjalanan Mi'rajnya itu, Nabi lihat ada perempuan digantung dia punya rambut. Digantung dia punya rambut, kemudian rambutnya kulit kepalanya, bukan kulit, batok kepalanya sampai lepas. Sampai terkelupas, kemudian itu isi kepalanya itu otaknya mendidih. Saat Nabi ditanya, itu orang perempuan macam apa siksaan begitu? Itu orang perempuan karena di alam dunianya sering menampakkan rambutnya itu kepada yang bukan mahramnya. Ada juga perempuan yang teteknya susunya ya digantung dengan kait dari neraka. Ya Allah ya Karim. Nabi tanya, ada yang tanya tuh kepada Nabi, itu gimana Nabi itu bisa sampai begitu perempuan gitu. Kasihanan amat, itu perempuan waktu di dunia nyatain anak orang kagak izin sama mak bapaknya. Cuman model begitu doang tuh. Makanya nih ada peraturan. Ente nih ada peraturan Nabi Islam. Ya kesian sih sama anak orang, tapi kudu izin dulu sama bapak maknya. Karena apa? Susu itu nanti bisa merusak nasab kalau kagak ngerti. Tuh, makanya tuh kalau kita nggak ngaji tuh gara-gara cuman susu ibu tuh bisa merusak nasab semuanya tuh. Coba itu. Makanya itu baru sebagian, masih banyak sebetulnya ya. Sapi. Bapak.
Fastakhraja ay akhraja qalbahu. Kemudian dikeluarkanlah ya. Dikeluarkan hatinya Nabi, faghasalahu salasa marrat. Kemudian dibasuhlah itu hatinya Nabi sebanyak 3 kali. Ya, dibasuh, dicuci hatinya Nabi sebanyak 3 kali cucian. Ya. Jadi faghasalahu ay qalba ba'da an syaqqahu aidan bidalilin naz'a ma kana fi. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa naz'a ma kana fi min adza. Dicabut, dikeluarin tuh semua yang ada pada hati Nabi min adza. Ma makna adza di sini? Al adza maknanya al alaqatus sauda. Al adza maknanya di sini adalah al alaqatus sauda. Al alaqatus sauda itu adalah gumpalan darah hitam. Dikeluarin gumpalan darah hitam tuh dari hatinya Nabi. Nah, di sini dikatakan al-alaqatus sauda allati hiya hazu syaitan. Di dalam setiap hati kita nih, manusia termasuk dirinya Nabi, itu ada al-alaqatus sauda. Di mana al-alaqatus sauda atau gumpalan darah hitam ini merupakan tempat menyarangnya setan. Cuman nih yang membedakan Nabi sama kita, Nabi punya ismatullah, punya penjagaan dari Allah. Makanya Nabi sekalipun ada di dalam dirinya al-alaqatus sauda, Nabi itu nggak mempan dimasukin setan hatinya. Setan nggak punya tempat untuk bisa masuk menyelusup ke dalam hatinya Nabi. Sekalipun ada tempat yang bisa dia nyarang di situ, karena ada ismatullah di situ. Fafi riwayatin, dalam sebuah riwayat anna Jibril, bahwasanya Jibril akhraja min qalbihi ya alaqata sauda, bahwasanya Jibril mengeluarkan dari hatinya Nabi ya gumpalan darah hitam itu. Wa qala hadhihi, dan kemudian Jibril ngata sama Nabi, hadhihi hazu syaitan minka. Nah, ini menjadi dalil bahwa ketika di bedahnya Nabi sama Jibril, Nabi kagak iya, Nabi nggak dibius, Nabi ngelihat dirinya dibelek. Coba itu, ya dibeleknya mar panjang banget. Kalau kita mau udah, ya mati dah gue ini. Iya, itu dibeleknya masya Allah. Itu ada yang mengatakan dialatin, ada yang mengatakan beda alat, ada yang mengatakan dengan alat, ada yang mengatakan dengan tanpa alat. Yang mengatakan dengan alat adalah dengan pisau, ya pisau khusus, ya itu pisau khusus warnanya putih berkilat-kilat. Ya, berkilat-kilat. Nah, itu yang sebagaimana dipahami oleh kebanyakan para ulama ya, bukan bigairi alat, tapi bisa juga bigairi alat. Ya, karena dua pendapat ini bisa dipegang sebetulnya. Ya. Jadi di sini Jibril ngomong, hadhihi hazu syaitan minka. Ini adalah tempat nyarangnya setan nih dari dirimu nih. Ai mahallu waswasatihi minka. Ini adalah tempat setan itu membisikkan sesuatu kepadamu. Wa tusallituhu, dan ini tempat nih setan yang bakal yang bisa nih setan nguasain dirimu. Ya. Jadi nih setan bisa menyelusup ke hati setiap orang lewat apa ini? Ini alaqatus sauda. Yang mana setan akhirnya bisa nempat di situ, bisa diam di situ dan menguasai hati manusia. Lau kana lahu alaihi sabil, seandainya ada bagi setan jalan ke situ. Tuh. Makanya kalau setan punya jalan, maka setan bisa nyampe ke hati. Tuh. Jalannya setan itu apa? Jalannya setan itu segala apa yang diharamkan oleh Allah. Segala apa yang diharamkan oleh Allah menjadi jalan bagi setan untuk bisa nyarang di hati kita. Termasuk ya, jalannya setan adalah darah kita. Ya, makanya kalau kita mau makan, mau minum baca bismillah. Nah, setan itu bisa langsung masuk itu. Ya, lewat makanan kita. Makanya ada orang yang makan berpiring-piring, kalau kenyang-kenyang, orang setan ikut makan. Makan bareng sama dia. Kalau makannya lupa, minumnya jangan lupa.
Kalau misalnya lupa makan, lupa minum, bukan. Lupa baca bismillah ketika makan dan minum, di tengah-tengah ingat, maka ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Begitu. Tetap baca bismillah, ya. Gitu. Nah, wala'alahu baqiya minha, ya. Baqiyatan min al-ghasalatil awwal. Nah, ini jadi apa ceritanya nih? Ya, bahwa pencucian hatinya Nabi itu ada dilakukan beberapa kali pencucian. Bahwa Nabi itu beberapa kali dibedah oleh malaikat Jibril dadanya. Ada yang mengatakan 5 kali bedah, ada yang mengatakan 4 kali bedah. Ya, sesuai dengan perkataan Imam Al-Ajhuri. Jadi ini nih alaqatus sauda yang dicabut dari hatinya Nabi Muhammad oleh Jibril, ini gedoknya sisanya. Yang mana udah pernah ya pencabutan alaqatus sauda itu dilakukan oleh Jibril. Semenjak apa? Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Itu kali pertama Jibril ngebedah dadanya Nabi. Masih terus tuh ada sisa-sisanya. Nah, ini nih dicabut semuanya tuh. Wa illa, jika tidak begitu, faqad akhrajat bil maratil ula. Jika tidak dikeluarkan dalam jika hatinya Nabi ya tidak dikeluarkan kemudian dicuci lalu dicabut dari hatinya Nabi ya, yang disebut alaqatus sauda, ya pasti itu sudah dicabut sebelumnya ya. Di proses pembedahan yang awal-awal. Wa inna ma khuliqa biha takmilan lil khilqatil insaniyah. Tuh, hanya saja diciptakannya Nabi dengan membawa apaan alaqatus sauda, takmilan. Sebagai apa nih takmilan? Menunjukkan nih kesempurnaan Nabi sebagai apa? Lil khilqatil insaniyah, kesempurnaannya sebagai penciptaan ya Allah, sebagai model ciptaan Allah ya, bentuk manusianya. Ya, jadi ini kalau Nabi nggak bawa atau Nabi nggak diciptakan bersamanya alaqatus sauda, berarti Nabi bukan manusia. Nabi malaikat. Jadi diciptakannya Nabi dengan membawa alaqatus sauda itu sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa inilah sempurnanya Nabi sebagai manusia. Bahwa itu Nabi betul-betul manusia, bukan malaikat. Wa aidan, dan pula lau khuliqa saliman, dan seandainya Nabi diciptakan selamat minha daripada alaqatus sauda, lam yakun lil adamiyyin. Tuh, Nabi bukan kalangan manusia. Karena cuma malaikat yang nggak punya alaqatus sauda. Karena malaikat nggak bisa disusupin setan. Malaikat itu tersendiri. Ya. Setan tersendiri. Padahal udah dijelaskan oleh Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu Allah nyebutin sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan atau dari jenismu sendiri. Jenismu sendiri maksudnya manusia. Kalau andai kata dari jenis yang lain, malaikat misalnya, apa sanggup kita nyebutin? Malaikat nggak makan, mau kita nggak makan? Malaikat nggak punya bini, malaikat nih nurut syariat kagak boleh nikah, masya Allah habis kita. Siapa yang tahan? Orang malaikat kagak nikah. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang sanggup mengikuti malaikat. Makanya Nabi diciptakan dengan membawa ya kan alaqatus sauda sebagai bentuk ya, ini kesempurnaan Nabi sebagai ciptaan manusia. Bahwa Nabi juga manusia yang sama seperti kita, cuman Nabi bedanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita lompat-lompat aja. Wa inna ma wulida maktunan. Dan hanya saja nih Nabi di sini ada keterangan tambahan. Nabi dilahirkan sudah dalam keadaan terhitan. Ya. Li'alla, supaya apa Nabi? Kok Nabi dilahirkan dalam keadaan terhitan? Supaya kenapa? Li'alla tankashifa auratahu. Supaya mencegah
auratnya itu tersingkap. Nah iya, coba kalau misalnya belum terhitan, nah kan dihitan. Kalau dihitan berarti ya dibuka burungnya kan gitu. Ya kalau dibuka burung kelihatan. Gitu. Nah, wa huwa la yaliku bi karamati. Ini enggak layak kalau begini mah. Enggak layak dengan kemuliaan Nabi. Waqad urida, dan sungguh telah diriwayatkan anna man ra'a auratahu ama ya. Sungguh telah diriwayatkan bahwasanya siapa saja yang melihat auratnya Nabi pasti langsung jadi buta. Ya, seketika itu juga. Nabi auratnya kalau dilihat orang yang dilihat buta tuh. Nah, jadi ini juga menjadi dasar bahwa bukan cuma Nabi yang terlahir terhitan, semua para Nabi terlahir dengan terhitan. Nah, kemudian di sini ya, waqtalafa itarat dada ilaihi ila Jibril. Jadi itu Jibril ya. Ya. Tarat dada ilaihi ay ila Jibril Mikail. Jadi ini Mikail bolak-balik kepada Jibril. Bisalasin fasatin, dengan membawa 3 bejana. Qauluhu summa ata ya, bisa summa utiya. Summa ata bitastin ya. Min zahabin mumtali'in hikmatan wa imanan. Kemudian datanglah Jibril atau didatangkanlah kepada Jibril dengan 1 bejana ya yang terbuat dari emas yang berisi ya, yang berisi hikmah dan iman. Jadi dadanya Nabi mau diisi sama iman dan hikmah. Hikmah dan iman itu bakal diisiin kepada Nabi, bakal diisi ke dalam dada Nabi. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, iman, hikmah. Emang iman hikmah itu sesuatu gitu. Nih model gini nih ya. Nih ya, ini. Ini gelas. Gelas ini kalau kita ibaratkan hati. Iman, hikmah. Teh yang ada di dalam gelas ini kita ibaratkan iman dan hikmah. Tapi kalau teh ini jauhar. Maksud jauhar apa? Ini berjisim, punya bentuk. Bisa dirasa, bisa diraba. Kalau hikmah, iman, ente bisa lihat. Bisa ente raba iman. Bisa ente raba hikmah. Bisa. Sesuatu yang nggak bisa diraba kok mau diisiin kepada suatu wadah. Gimana? Nah, ini kemuskilan. Kok bisa gitu ya, ini pakai kalimat mumtaliin hikmatan wa iman. Bagaimana ngisi dada seseorang dengan sesuatu yang sifatnya al-a'rad. Al-a'rad itu sifat. Wal ma'ani, makna. Bagaimana? Coba itu. Masih bingung. Masih bingung. Jadi ada yang nih. Kalau kita ini teh rasanya apa? Manis. Manis itu akrod, manis itu sifat. Ada misalnya saya isi gelas dengan manis. Coba ente bisa lihat manis? Bisa ente rasa, bisa ente rasa pakai ini, bisa ente raba manis? Gak bisa, itu sifat. Sifat. Kalau dirasa sama ini dirasa sama lidah, itu rasanya. Tapi bagaimana manis itu penggambarannya, nggak ada yang bisa gambarin manis. Nggak ada yang bisa. Itulah sifat. Coba manis ya gimana? Coba. Nih kita ini ya, kasih pin. Manis. Coba gambarin manis. Manis itu sesuatu. Pasti bingung, orang nggak bisa digambarin. Itu al-aurat itu tuh sifat yang nggak bisa digambar, Jadi sesuatu yang nggak bisa digambar, kok kita bingung di sini, ada kemusyrikan di sini. Kok sesuatu yang nggak bisa tergambar, nggak bisa teraba, kok diisi kepada sesuatu wadah. Yang wadah itu jelas-jelas itu dikeluarin dari dadanya Nabi, itu dipegang sama Jibril tuh. Bagaimana bisa? Nah, orang kalau misalnya baca ceritanya cuma dari sini nih, dari matan, bingung dia. Makanya kita perlu jelasin dari syarahnya. Wa ujibu bi annahu ja'ala fi tasti syai'un ay jismun yahsulu bihi ya
yahsul bihi kamalul ilmi wal yaqin. Wa bi an tajassadal ma'ani jaizun kama jaa anna suratal baqarah taji'u yaumal qiyamati ka annaha zillah wal mautu fi surati kibasyir. Aku jawab, siapa? Sayyidi Ahmad Dardir menjawab begini. Di anahu bahwasanya ja'ala fitastin, bahwasanya Allah menjadikan fitasti, menjadikan pada wadah syai'un, sesuatu jisim. Sesuatu jisim lagi. Sesuatu jisim, bahasa jisim kita kata aja dah, jisim itu wadah lain. Wadah lain, ini wadah lain ini yahsul bihi kamalul ilmi wal yakin. Wadah lain yang udah sempurna nih, yang udah hasil, yang udah terisi dengan apa? Dengan hikmah dan iman, dengan ilmu dan yakin. Jadi ini wadah udah wadah jadi nih, wadah jadi udah wadah sempurna. Udah di sini ada ilmu, ada yakin, ada iman, ada hikmah di sini. Udah nggak perlu orang nyipatin lagi. Nah, wadah ini kemudian dimasukin ke hatinya Nabi. Nah, begitu. Ya, jisim ini dimasukkan lagi ke hatinya Nabi. Dan juga wa bi anna tajassadal ma'ani jaizun, dan bahwasanya menjasadkan satu makna boleh saja, boleh jadi saja. Kama jaa, boleh jadi, boleh saja. Kama jaa, sebagaimana datang anna surat al-Baqarah, ya. Kama jaa anna surat al-Baqarah, sebagaimana datang dalam sebuah riwayat bahwasanya suratul Baqarah taji'u yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat ke an-hazillah, bahwasanya tuh suratul Baqarah datang pada hari kiamat seakan-akan dia kayak payung. Coba suratul Baqarah, ente bisa gambarin suratul Baqarah? Kayak suratul Baqarah itu yang kurang, bukan itu, bukan. Suratul Baqarah itu kalamullah. Kalau ente kata suratul Baqarah itu adalah yang tertulis, adalah yang terucap, itu kalamul munazzal namanya, bukan kalamullah yang aslinya. Karena kalamullah yang aslinya laisa bisautin wala biharfin. Kalamullah yang aslinya bukan, nggak bentuk suara. Kalamullah yang aslinya nggak ada huruf. Nah, adapun yang kita baca, ya, Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas tuh, itu kalamul munazzal. Kalam yang udah diturunkan oleh Allah kepada Nabi tuh, yang kita baca kemudian timbul suara ditulis pakai huruf, itu kalamul munazzal namanya. Asalnya itu dia dari langit tuh, ya, dari Lauhul Mahfuz, kagak ada bentuknya. Lantaran kalau ada bentuknya berarti sama kayak omongan manusia. Padahal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nih, perlunya kita paham di sini nih. Tuh. Jadi, ya kan nggak bisa digambarin kan? Coba bagaimana gambarin suratul Baqarah kalau begitu? Karena suratul Baqarah firman Allah, kalamullah nggak bisa digambarin. Lah dia bukan suara, bukan huruf. Bagaimana gambarinnya coba? Tapi boleh saja, ya. Boleh saja itu artinya memang ada riwayat yang membenarkan nanti di sini nih, tajassadal ma'ani, segala bentuk makna, al-aqrad, dan segala bentuk sifat akan berbentuk, akan memiliki bentuk pada hari kiamat. Sebagaimana datang pada satu riwayat bahwasanya suratul Baqarah bakal Allah bikinin, bakal Allah jadikan suratul Baqarah seperti payung. Itu hakikatnya berubah jadi payung, bener itu Mas. Maka boleh jadi dalam kasus ini hikmah dan iman Allah berubahin bentuknya itu, yang tadinya nggak tergambar menjadi tergambar, yang tadinya nggak punya bentuk jadi berbentuk. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuh. Dan Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Jadilah timbang jadiin begitu doang, apa susahnya bagi Allah? Kecil. Kalau kita mikirin ampe nih kepala kita botak, gak bakal nyampe emang. Ya makanya kalau Isra Mi'raj mah kagak bisa dinal lah. Orang awalnya aja tuh datangnya Jibril aja ngambang lah.
Coba ini kejadian yang di luar nalar, makanya jangan dipakai nalar nih buat mahamin Isra Mi'raj. Pakainya apa? Iman. Karena semuanya ini melibatkan kuasa Allah, melibatkan kudratullah. Udah selesai itu, habis perkara dah. Kita mah timbang iman doang wajibnya. Gitu. Kenapa sih kudu begini? Kenapa begini? Jangan dah. Ya. Coba Israel, dikit-dikit tanya, akhirnya ya udah kafir, nggak percaya orang karena nggak ini nggak masuk di akal. Iya. Jadi ini mah nggak bisa kita terima pakai akal. Wal mautu fi surati kibas. Jadi maut itu dalam bentuk nanti akan Allah ubah maut sebagai bentuk kibas. Coba maut kan makhluk tuh. Maut makhluk. Sama dengan kehidupan makhluk. Dalilnya apa? Walladzi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi maut, hidup itu makhluknya Allah. Cuman maut, coba siapa yang bisa gambarin maut? Ayo. Maut. Coba yang gambarin maut bisa nggak? Nggak ada. Ya orang maut nggak bisa tergambar. Gimana nggambarin? Karena maut itu al-aqal. Dia nggak bisa digambarin. Ya, dia nggak bisa kita raba. Tapi maut itu pasti datangnya. Ketika maut datang ya udah selesai itu. Ya habis tuh. Dan ini nanti memang berdasarkan satu riwayat ada bahwa maut nanti akan didatangkan pada hari kiamat oleh Allah, menyerupai, akan diserupakan bentuknya seperti kibas, lalu dipotong, disembelih tuh maut. Akhirnya setelah mau disembelih tidak ada lagi kematian. Tuh, tidak ada lagi kematian karena yang namanya hari kiamat atau yaumul akhir itu adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Udah hari nuai itu mah, udah hari panen. Ya, bagi yang melakukan kebaikan panen terus selama-lamanya, nggak berhenti-berhenti. Bagi yang mau berbuat kejahatan panen terus selama-lamanya tuh ya, kesengsaraan. Ya. Begitu, makanya mau dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi kematian. Makanya kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab tuh. Gambarannya tuh maut dipotong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak ada kematian. Begitu. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap-tiap kali penghuni neraka dibakar kulitnya oleh Allah Subhanahu wa taala tuh, tiap kali itu pula numbuh lagi. Dibakar, angus, ya kan? Tumbuh lagi kulit yang baru. Ya. Supaya apa? Liyazuqul azab, buat supaya mereka benar-benar bisa ngerasain siksa. Waliyazubillah. Tiap hari demi hari begitu. Bahkan menurut satu riwayat itu, ya, ahli neraka itu dibakar, ya, itu 300 kali disetrika. Dan tahu nggak, kulitnya ahli neraka tebalnya itu 3 hari perjalanan. Coba itu tebalnya segitu, sekali bakar angus, teriskanya kayak apaan tahu itu. Coba, tebalnya aja 3 hari perjalanan. Ya kan, tebalnya luar biasa itu. Ya, kulit ahli neraka. Tapi sekali bakar angus, ganti lagi kulit yang lain. Angus, ganti lagi kulit yang lain. Ya zukul azab. Dari sini kita bisa paham, ya. Ini lompat-lompat saja supaya singkat. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa nih intinya peristiwa Isra wal Mi'raj itu kejadian yang luar biasa. Ente kudu memahaminya dengan kacamata iman, bukan kacamata akal. Karena akal kita kekecilan buat mahamin peristiwa sebesar Isra wal Mi'raj gitu. Nah, dan juga di sini sebagai pelajaran bahwa apa? Kita ini manusia, ampun, di hadapan Allah mah kecil banget. Karena nanti kita akan ditampakkan nih pada cerita kisah Isra Mi'raj ini bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu berasa kecil banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin malam ini ya segini dulu deh. Ya. Insyaallah kita lanjutin. Ya, minggu depan masih bulan Rajab saja. Masih bulan Rajab. Kalau minggu depannya lagi udah keluar ya. Wallahu a'lam bishawab.
ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين واعطنا حسن الختام يا ربنا عند الممات يا إله العالمين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين يرحمنا آباؤنا يا ربنا فارحمهم وأنت خير الراحمين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين واجعل قبورهم جنانا يا ربنا رب استجيب فلا ترد السائلين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين يا آنسا قبورهم وحشتها يا ربنا وأنت خير المؤنسين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وارحمهم غدا إذا بعثتهم يا ربنا فاجعلهم في الآمنين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وثقنا ميزانهم بالحسنات واغفر لهم وأنت خير الغافرين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين وثبتا أقدامهم عند الصراط رب اسقهم من حوض خير المرسلين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين يا ربي واجمع بيننا وبينهم في جنة مع النبي والصالحين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين ثم الصلاة والسلام دائما على النبي من هو خير الشافعين ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاك يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا ربنا اعترفنا بأننا